Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak SMA Negeri 1 Tanjung Harapan kelas 12. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan bisa terus belajar. Ya, dalam kesempatan ini, pada video ini Bapak akan menjelaskan materi lanjutan, yaitu tentang jarak titik ke bidang, di mana materi sebelumnya kalian tentu masih ingat jarak titik ke garis. Oke, sekarang perhatikan gambar sebelah kiri. Di situ ada sebuah rumah ya, anak-anak. Kita fokusnya ke tiang penyangga. Nah, tiang penyangga yang ini dan atap. Nah, ya. Di sini bisa kita lihat bahwa tiang penyangga ini itu menghubungkan suatu titik di dinding, ya, dinding rumah itu dan satu titik lagi di atap. Nah, di sini bidang, ya, kalau kalian mungkin lupa, pengertian dari bidang itu adalah gabungan dari garis-garis, ya, jadi berupa bidang datar. Nah, jadi dalam matematika bidang itu seperti permukaan datar, ya, permukaan yang datar. Nah, kalau misalnya kita ilustrasikan lagi ke gambar dua dimensi seperti gambar yang nomor 2 yang di bawah, coba kalian fokusnya ke kayu penyangga dan atap, ya. Di sini timbul pernyataan, bisakah kamu menentukan kondisi atau syarat agar panjang kayu penyangga ini ya seminimal mungkin. Ya, jadinya kita harus menentukan gimana sih caranya atau syaratnya agar kayu penyangga ini panjangnya seminimal mungkin untuk menyangga atap. Ya, ini tentu penting kalau bagi kita yang membangun rumah supaya tidak menghabiskan bahan baku kayu lebih banyak gitu ya. Gimana caranya? Nah, ini kalian tentunya nanti akan paham dan akan mengerti ketika sudah memahami lebih lanjut tentang jarak titik ke bidang. Oke, kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Sini ya, anak-anak. Nah, kegiatan yang berikutnya, Bapak besarkan. Perhatikan gambar di samping ini ya. Titik P terletak di luar bidang alfa. Nah, perhatikan gambar di sini. Ini ada bidang alfa kita sebut, bisa beta, bisa theta, gamma, dan lambda dan sebagainya. Di sini bidang alfa, biasanya bidang itu gambarnya seperti ini ya, karena itu menggambarkan bahwa dia itu bisa terus melebar terus kemana-mana gitu ya. Nah, di sini ada titik P di sini. Nah, kemudian jarak titik P ke bidang alfa ini merupakan panjang ruas garis tegak lurus ya. Panjang ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik P ke titik tembus. Titik tembus itu ini ya, atau kita sebut titik Q pada bidang alfa. Nah, ya, jadinya panjang ruas garis PQ ya, titik tembusnya tadi Q, itu sama dengan jarak titik P yang di sini ke bidang alfa ya. Jarak titik P ke Q itu merupakan panjang ruas PQ itu merupakan jarak titik P ke bidang alfa. Nah, jadi kita menemukan tadi ada kata tegak lurus ya. Ada kata tegak lurus. Nah, sekarang kalian mungkin bisa memahami pengertian jarak titik ke bidang. Nah, di sini ya, pengertiannya misalkan P adalah titik dan alfa adalah bidang, jarak antara P dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis dari PQ. Nah, ini ya PQ. Dengan Q di bidang alfa, ya Q-nya itu terletak di bidang alfa, ya, bukan di luar sini, ya, tetapi terletak di bidang alfa. Dan PQ itu tegak lurus bidang alfa. Artinya apa? Nah, ini itu sudutnya itu tegak lurus. Sudutnya itu siku-siku ya, atau 90 derajat. Nah, ini 90 derajat. 90 derajat. Nah, ini 90 derajat juga ya. Nah, seperti itu. Artinya harus tegak lurus. Nah, bisa dipahami ya sekarang pengertian jarak titik ke bidang. Di mana ya, garisnya itu harus tegak lurus. Nah, kita tahu sebelumnya jarak itu adalah ruas garis terpendek ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke persoalan yang tadi. Jadi bisa kita tentukan ya, yang atap tadi, maka jarak yang seminimal mungkin itu adalah ketika kayu penyangga ini tegak lurus dengan
atap. Nah, ini kira-kira tegak lurus enggak? Kalau ke Bapak lihat ini kurang tegak lurus ya, tidak tegak lurus, tidak siku-siku di daerah sini. Jadi kalau misalnya kita buat kayu penyangga itu, nah seperti mungkin ya seperti ini. Nah, seperti ini, sehingga ini nanti tegak lurus, dan ini tegak lurus juga, ini 90 derajat. Nah, ini akan lebih minimal panjangnya, ya, panjang kayu penyangganya. Nah, mungkin itu sebagai awal pembukaan konsep tentang jarak titik ke bidang, ya, dimana sampai kita pengertian jarak titik ke bidang. Nah, Nana, mungkin supaya lebih mudah untuk memahami, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal 1 di mana di sini ada soal diketahui kubus ABCD EFGH ya, manakah yang merupakan jarak antara titik dan bidang berikut. Nah, di sini ada kubusnya ya, perhatikan. Di sini ada pertanyaan A sampai D. Yang pertama, titik B ke bidang DCGH. Perlu kalian ketahui bahwa penamaan sebuah bidang itu terdiri dari 4 huruf ya. 4 huruf. Jadi kalau kalian lihat ada bidang itu pasti disertai dengan 4 huruf. Ini artinya bidang. Kalau misalnya titik itu 1 huruf ya, titik B. Kalau garis itu berapa huruf kemarin? Garis itu 2 huruf. Misalnya garis AB. Ya, gini ya. Jadi kalian bisa memahami kalau titik itu terdiri 1 huruf, kalau garis 2 huruf, dan kalau bidang itu terdiri dari 4 huruf. Ya, jadinya kalau kita lihat soal yang pertama, jarak titik B ke bidang DCGH, ini titik B-nya, perhatikan. Kemudian bidang DCGH, D habis D langsung ke C, berarti ke sini. Kemudian ke G ya, DCGH, ini ke G di sini dan ke H. Harusnya ini penamaannya DC, kemudian ke G dan ke H ya. Kalau misalnya kita lihat ilustrasinya itu di bawah sini dengan warna oranye ya, warna oranye sini. Itu bidang DCGH. Nah, ini titik B. Di manakah jarak titik ke bidangnya? Nah, jadi titik ke bidang DCGH itu yang mana? Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yaitu ruas garis BC ya. Ruas garis BC yang merupakan jarak titik B ke bidang DCGH adalah ruas garis BC. Kalau ditanya, kenapa itu merupakan jawabannya? Karena ruas garis BC itu tegak lurus dengan bidang DCGH. Pak, kenapa tidak ruas garis AD? Ya, bukan AD ya, karena yang ditanyakan dari titik B. Pak, bisa nggak Pak kalau dari B kemudian lurus ke sini Pak, ke tengah sini? Oh, tidak bisa ya, ini bukan tegak lurus di sini, mereng ya. Nah, atau ke D sini, nah ini tambah mereng lagi ya, jauh dari 90 derajat. Atau ke atas. Nah, ini juga kita tidak tahu berapa derajat itu, kayaknya bukan 30 derajat ya. Jadi yang paling tepat adalah ruas garis BC. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kemudian yang B, pertanyaan yang B, titik F ke bidang ADHE. Nah, misalnya kita Bapak hapus dulu. Oke, sekarang yang B, titik F ke bidang ADHE ya. Titik F-nya di sini, bidang ADHE diwakili oleh ini warna biru ya, biru muda. Nah, coba perhatikan ruas garis yang mana yang mewakili jarak antara titik F ke bidang ADHE. Nah, di sini Bapak gambar dengan garis merah, ini adalah jawabannya ya, yaitu ruas garis FE. Ya, inilah kenapa? Karena ini tegak lurus ya anak-anak, ini 90 derajat, ini 90 derajat. Nah, inilah jawabannya. Nah, bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa. Kemudian yang C, titik D ke bidang EFGH. Titik D yang ini ke bidang EFGH. Bidang EFGH diwakili oleh warna hijau. Perhatikan, jadi yang merupakan jarak titik D ke bidang EFGH adalah ruas garis DH ya. Ruas garis DH. Jadi bisa ditulis garis DH gitu ya. Pakai ruas garis DH gitu. Nah, karena apa? Sama tadi alasannya, karena dia tegak lurus dengan bidang EFGH. Oke. Kemudian yang terakhir titik D, yang maksud saya yang terakhir yang pertanyaan D, titik A ke bidang BDHF ya. Perhatikan ini titik A, bidang BDHF. Nah, anak-anak perhatikan, jadi bidang ini
yang penting terdiri dari 4 huruf ya, yang bisa terlihat seperti permukaan yang datar. Nah, jadi tidak mesti harus yang ada di kubus ini yang terlihat nampak kayak AB, F, E, kemudian B, C, G, F, kayak bidang-bidang kubus, bukan. Ya, tadi yang tengah-tengah ini namanya bidang juga, atau bisa disebut dengan bidang diagonal ya. Ada diagonal bidang, ada bidang diagonal. Nah, ini adalah salah satu dari bidang diagonal kubus ya, bidang diagonal kubus. Nah, yang ditanya adalah jarak titik A ke bidang BDHF ya. Coba perhatikan, yang kita cari yang tegak lurus yang mana? Nah, ini adalah AO ya. Kenapa harus AO? Karena coba perhatikan kalau misalnya ini ya, garis AO ini kan A tembus ke C ya. Nah, itu kan merupakan yang tengah-tengahnya ya. Dia membagi dua kubus itu, ya kan? Nah, sementara bidang BDHF itu melewati garis itu. Nah, itu jelas merupakan bagian tengahnya dan tegak lurus ya. Kalau misalnya ke AD itu tidak tegak lurus ya, karena ini di sini kan ya. Nah, di sini sudutnya. Atau ke AB, nah itu AB di sini. Nah, ini tidak 90 derajat. Ini cuma 45 derajat karena setengah dari sudut B. Sudut B-nya 90 derajat. Nah, ini cuma setengahnya, jadi 45 derajat. Yang benar adalah ke AO. Kita namai misalnya titik tembusnya ini adalah O ya, atau terserah dengan huruf yang mana saja. Nah, ini contoh pertama, mudah-mudahan kalian bisa pahami ya. Sip kalau gitu. Nah, ini anak-anak Bapak juga sudah tuliskan penulisannya kalau menggunakan kalimat yang baik ya. Jarak titik B ke bidang DCGH adalah panjang ruas garis BC, karena ruas garis BC tegak lurus bidang DCGH dan seterusnya. Ini bisa kalian pause dan kalian catat.